Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dari kelas TI 2024C dengan NIM 3 digit NIM terakhir 101. Di sini saya akan mempraktikkan materi praktikum dari mata kuliah jaringan komputer, yakni routing dinamik atau dynamic routing. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik, terus untuk mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Sebenarnya routing dinamik ini hampir memiliki kesamaan dengan routing statis sebelumnya, namun di sini dia di routernya dia tidak menggunakan routing statik ini, namun statik ini akan dikosongkan, namun RIP ini yang akan diisi. Nah, untuk lengkap percobaannya, pertama buat simulasi jaringan seperti ini. Ini untuk IP-nya sudah disetting seperti kemarin praktikum routing statik. Nah, IP seperti biasanya. Nah, kemudian kita fokus ke routernya, isi network routing RP setiap router. Nah, sini kan router 1 dia sudah terhubung ke Ethernet 0, udah kehubung ke PC 1, dan ini PC 2, serial 2 nya juga dia terhubung 12 12 12 1 yang menunjukkan ini alamat routernya 1212121. Yes. Nah, selanjutnya PC router 2 juga demikian. Pas Ethernet 0 nya terhubung dengan PC 3, serial 2 nya terhubung dengan router 1, serial 3 nya terhubung dengan router 3. Nah, untuk router 3 juga demikian. Pas Ethernet 0 dia terhubung dengan server 1, pas Ethernet 2 pas Ethernet 1 dia terhubung dengan server 2, dan untuk kabel serial 2 nya dia terhubung dengan router 1, serial 3 nya terhubung dengan router 2. Nah, setelah itu RIP ini kita isi dengan IP dari lengan-lengan router ini. Contoh ini adalah router 1. Nah, dia tangannya kan 12.12.12.0 atau yang menunjukkan arahnya ke router 2. Untuk yang 13.0000 ini menunjukkan tangannya ke router 3, dan untuk 19.2.168.1 ini dia lengannya yang menuju ke PC. Sebenarnya ketika kita input ketik manual, kita buat 12 nanti dia otomatis berubah menjadi 12.0000 karena akan jadi kelas fullnya. Nah, seperti itu. Untuk router 2 juga RIP nya kita buat untuk lengan yang ke router 1, terus untuk lengan yang ke router 3, dan juga untuk lengan yang ke PC 3. Router 3 juga demikian. Pas Ethernet 0 dia terhubung ke PC 3. Oh, udah. Ini RIP nya ini lengan yang ke router 1, lengan yang ke router 2, ini yang menuju ke server 1, dan ini yang menuju ke server 2. Nah, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI masing-masing router. Perintahnya adalah seperti ini. Kita cek no auto summary, terus version 2. Oke, sudah. Router 2 juga demikian. No auto summary version 2. Router 3 nya juga no auto summary sama version 2. Nah, setelah itu, agar konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu
menu tab config, kita masuk ke config, terus setting, kita save. Nah, untuk router 2 juga demikian, setting, save. Router 3 setting, save. Nah, setelah itu untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol ini, atau bisa pakai shortcut ALTS. Yes. Nah, jadi dia akan mati sebentar. Untuk mereset, kita tunggu. Nah, sudah hijau kembali. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yakni show IP route CLI. Kita show IP route. Nah, bisa dilihat di sini yang ke server 1 dia via router 3, yang ke server 2 juga dia via router 3. Untuk yang ke PC1, PC2 dan PC3 dia via router 2. Kita cek juga untuk router 2, CLI show IP route. Nah, bisa dilihat juga ini yang menuju ke router 1 dia via router 3, yang menuju ke server 2 dia via router 3 juga. Nah, di sini untuk yang ke PC1 dia via router 1, untuk ke PC2 juga dia via router 1. Kita lihat untuk router 3 nya, show IP route. Nah, bisa dilihat ini yang ke 12.12.16 dia via router 2, dan ini dan juga via router 1. Nah, untuk yang ke server 1 dia langsung direct connect, karena langsung berhubungan dengan server 1 dan server 2. Dan untuk yang ke PC 123 dia via router 1, yang ke PC 2 dia via router 1, dan juga untuk yang ke PC 3 dia via router 2. Nah, setelah itu kita akan mencoba mensimulasikan pengiriman PDU dengan skenario yang pertama, kirim PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba kirim PDU dari PC1 ke PC2. Reset terlebih dahulu, delete dari set PC1 ke PC2. Oh ya, untuk edit filternya kita cuma ICMP saja. Kita mulai. Nah, kembalikan, sukses. Setelah itu kita lanjut pakai dari PC1 ke PC3, PC1, PC3, nanti dia akan melalui router 2. Ya, ke router 1 terlebih dahulu, dikirimkan ke router 2. Nah, kalau terjadi seperti ini biasanya karena ARP-nya belum masuk. Teman-teman bisa reset saja, reset simulation, diulang aja. Kirim ke router 1, setelah itu ke router 2. Nah, dia ke PC3, lalu dikembalikan router 2, router 1, dan ke PC1. Sukses. Selanjutnya kita coba PDU dari PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Kita reset simulation, kita mulai. Nah, dia ke router 1, setelah itu diterima oleh router 2, router 2 mengirimkan ke server 1, dikembalikan lagi ke router 2, router 3 maksudnya, router 3 dia kembali ke router 1, setelah itu kembali lagi ke PC1. Selanjutnya kirim dari PC1 ke PC2, ke server 2 maksudnya. Sekarang kita reset simulation, kita mulai.
dia akan diterima, lanjut ke router 2, ke server 2, dia dikembalikan ke router 2. Setelah itu dia balik ke router 1 dan sampai ke PC 1 dengan selamat. Setelah itu dari PC 1 ke PC 3, PC 3 ke PC 1. Nah, set simulation kita mulai. Dia akan dikirim ke router 2, lalu dia akan dikirim ke router 1, dikembalikan ke router 1 lagi, lanjut router 2 dan kembali ke PC 3 dengan selamat. Terus PC 3 ke PC 2, PC 3 ke PC 2, kita coba. Nah, cakep. Terus dia ke router 1, kembalikan ke PC 2, dia dikembalikan ke router 1 lagi, ke router 2 dan kembali ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1, PC 3 server 1, kita reset, kita coba mati kembali. Nah, dia akan lalui router 2, lalu ke router 3, selanjutnya server 1, kembali ke router 3, kembali ke router 2 dan kembali ke PC 3. Kemudian PC 3 ke server 1, kita mulai kerja ke router 2, lanjut router 3, lanjut server 2, dikembalikan ke router 3 kepada router 2 kembali, lalu dia kembali ke PC 3 dengan selamat. Nah, selanjutnya pakai server PDU dari server 1 ke 2, server 1 ke 2. Nah, set simulation kita mulai, diterima oleh router 3 kepada server 2, kembali lagi dan berhasil. Setelah itu dari server 1 ke PC 1, kita coba kirim sekaligus server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3, kita coba kirimkan. Nah, dia yang ke PC 1 sudah di router 1. Oke, bisa dilihat semua PDU berjalan dengan selamat dan teratur. Oke, nah, sukses semua dari 3 PDU yang kita coba. Nah, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba tracing. Kita real time, coba kita tracing dengan arah seperti poin sebelumnya, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Kita buka router, kita buat di CLI tracer apa ya, lupa. Kita lihat video YouTube. Kita hapus skenario yang ada di sini satu persatu. Dengan router 1 dan router 3, reset PC3 itu IP-nya adalah 192.168.1. Oh ya, kita coba butuh servernya saja ya. Nih, kita lihat tracer ke server. Cek router 1, dia tuh, kita coba reset sebentar. Nah, tracer, kita coba tracer ke IP server 1, 3333.1, S33 tracer 3333.0. Sebentar, lupa. Pada kesempatan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
tracer 3. Oh, ini karena tadi belum disimulasiin PDU nya, kita simulasikan dulu. P1 ke server 1. Reset simulation. Nah, itu dari PC 1 ke server 2. Nah, reset simulation. Nah, setelah itu kita coba 3 saja, yakni dari PC 1 ke PC 3. Start. Nah, sekarang kita coba tracer melalui router 1. Tracer 3333.1. Salah, ternyata bukan dari routernya, lupa melainkan dari command prompt PC-nya. Nah, tracer 333.1. Oh, ini sebelumnya udah saya tracer, teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Kita lihat dia ke server 1. Apakah benar jalurnya dia ke router 1 terlebih dahulu, gateway-nya 62, lalu dia lanjut ke router 3. Nah, setelah itu baru ke server 1. Nah, untuk yang arah ke server 2, dia sudah benar pertama melalui router 1 atau gateway-nya 62, lalu lanjut ke router 3 dan sampai ke server 2. Nah, ini juga untuk yang ke PC 3, dia melalui router 1 terus ke router 2 lanjut ke PC 3. Nah, setelah itu terakhir kita dicoba untuk membuat skenario jalur routing dari router 1 ke 3, jalurnya putus. Dengan mendisable salah satu, kita disable di router 3. Serial 2 yang ke arah yang ke arah server 1 kita matikan. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya merah, kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Sepertinya sudah cukup. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke server 1. Kita lihat. Nah, dia ke router 1. Nah, dia tidak akan melewati jalur ini, jalur yang langsung ke router 3. Dia akan melalui router 2 terlebih dahulu. Nah, sampai di server 1 dikembalikan. Nah, selanjutnya kita coba arah sebaliknya dari server 2 ke PC 1. Kita lihat. Oke, berhasil sampai di PC 1 dengan selamat. Oke, cukup sekian praktikum yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.